Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan tentang sejarah hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rifki, NPM saya 2210.055. Perkenalkan, nama saya Kila Syahlan dengan NPM 2210.052. Perkenalkan, nama saya Isma Rahmawati dengan NPM 2210.058. Ya, di sini kami akan menerangkan tentang fase prakolonial dan fase kolonial yang akan diterangkan oleh Kila. Jadi, untuk fase prakolonial bisa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kekerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan Kerajaan Islam. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah. Terus ada juga fase kolonial. Fase kolonial biasanya disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa FOC berlangsung, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum referensi yang optima forma. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya akan saya menanyakan kepada Riki, apa itu periode kolonial Jepang. Periode kolonialisme Jepang, masa pendudukan Jepang yang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Fase kemerdekaan di fase kemerdekaan ini terdapat tiga masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Masa Orde Baru, perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam hukum politik dan pemerintah. Di antaranya Undang-Undang Pokok Agraria yang bersamaan dengan Undang-Undang Panamahan Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan. Orde Baru juga menentukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian, sistem pendidikan, pemikir kritis masyarakat dibatasi hingga tak ada perkembangan. Dalam hukum nasional penyelenggaraan, pemerintah Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan suatu kekuasaan. Keterpurukan kondisi sistem kenegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda dunia perekonomian bangsa Indonesia dan negara-negara Asia. Masa Reformasi, Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto selama pemerintahnya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar RI. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2022 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. 2. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 45. 3. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. 4. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 5. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum Indonesia akan dijelaskan oleh Wisnu. Nah, di sini ada sistem hukum Indonesia. Nah, sistem hukum Indonesia itu merupakan perpaduan beberapa sistem hukum, dari sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan hukum negara Eropa terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa disebut civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum Indonesia merdeka antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum Barat dan sistem hukum asli atau hukum adat.
Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diperlakukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani Nur Alam, NPM 2210.049. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa mengerjakan tugas bersama anggota kelompok. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum yang berada di Indonesia. Sistem hukum yang berada di Indonesia ada 3 jenis hukum. Yang pertama hukum sipil, yang kedua hukum adat, dan yang terakhir hukum Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam berlaku di Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Maka dapat dikatakan hukum ini menjadi bagian yang terpenting dan berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua ada hukum adat. Hukum adat ada sebagian hukum yang asli tumbuh berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan jurisprudensi di Mahkamah Agung. Maka dari itu, hukum adat dan hukum Islam yang berkarakter tidak tertulis mampu mengisi legal gap dari sistem hukum sipil Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Maka dari itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa pluralisme yang ada di Indonesia dapat menjadi solusi dari adanya legal gap yang tercipta karena kekakuan penerapan hukum sipil. Kelakuan tersebut dapat diatasi dengan fleksibilitas dari norma dan nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam, sehingga dapat menciptakan ketertiban di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.